Selamat datang di video kelompok kami. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan progres dari product development dari Atlet. Atlet sendiri merupakan sebuah platform online course yang berfokus pada art and craft yang juga menyediakan toolkit sebagai fasilitas pengembangan. Tim dari Atlet sendiri adalah saya sendiri, Aisyah Fajrin Pasyaweno sebagai product owner, Adian Puspita Arumsari sebagai Scrum Master, Muhammad Hisham Nadir sebagai tim development, Alisa Fairuz Salim tim development, dan Marcel Lino Pascanikora tim development. Pertama, kami melakukan user identification yang terbagi dari dua, yaitu online user interview dan Google Form Survey. Dalam online user interview, kami melakukan user identification dengan melakukan wawancara dengan beberapa responden yang memenuhi kriteria kami, seperti mahasiswa yang mempunyai passion di bidang seni dan tertarik untuk mengikuti kursus seni. Lalu, responden Google Form ini adalah responden yang tidak bersedia diwawancara secara langsung. Hasil Google Form Survey ini menjadi data pendukung setelah interview untuk menentukan user requirement. Next. Yang kedua adalah kebutuhan konsumen. Setelah menyebarkan kuesioner, akhirnya kami mendapatkan insight apa saja yang konsumen butuhkan. Pertama, responden ingin UI UX yang baik agar mudah dipahami. Oleh karena itu, kami akan menciptakan sistem website yang responsif dan mudah dipahami. Kedua, responden ingin dimudahkan dalam mencari alat atau fasilitas seni pendukung kelas. Untuk itu, kami akan menyediakan toolkit yang dapat dibeli oleh customer sesuai dengan kelas yang mereka ambil. Ketiga, responden ingin bisa bertemu dengan user lain untuk mengembangkan relasi. Kami akan menyediakan fitur friend pada website agar para user dapat berkenalan dengan user lain dan dapat berbagi pengalaman mereka tentang kelas yang telah mereka ikuti. Keempat, responden ingin mentor yang ahli sesuai dengan bidangnya. Nantinya, setiap page kelas akan diisi dengan profil mentor yang akan mengajar, sehingga customer dapat melihat seberapa kompeten mentor yang akan mengajar kelas tersebut. Kelima, responden ingin kelas dikemas dengan menarik, jelas, dan efektif. Setiap page kelas nantinya akan diberikan kolom deskripsi yang akan menjelaskan secara detail dan jelas mengenai kelas tersebut. Yang keenam, yaitu yang terakhir, responden ingin halaman rekomendasi mengenai workshop. Oleh karena itu, kami akan menyediakan recommended page untuk user berdasarkan minat mereka, sehingga nanti user akan mendapatkan rekomendasi kelas di halaman utama mereka. Selanjutnya, comparison. Berikut merupakan dua kompetitor yang bergerak di bidang yang hampir sama, yaitu Skillshare dan WeGrow. Perbandingan antara platform Atlet dengan dua platform ini, yang pertama, ketiga platform sama-sama memiliki website. Kedua, Atlet dan WeGo sama-sama mengusung sistem pembayaran yang sama, yaitu membayar sesuai dengan apa yang mereka ingin ikuti. Sedangkan Skillshare mengusung sistem subscription di mana user dapat menonton berbagai jenis video kelas dengan bebas selama periode subscription. Ketiga, Artlet dan WeGrow hanya memberikan kelas berbahasa Indonesia, sedangkan Skillshare memiliki berbagai opsi bahasa. Keempat, Artlet dan WeGrow menyediakan toolkit yang dapat dibeli oleh customer, sedangkan Skillshare tidak. Dan yang terakhir, akan banyak jenis workshop yang akan diberikan oleh Artlet dan Skillshare, sedangkan WeGrow terbatas hanya memiliki beberapa jenis workshop. Kemudian selanjutnya adalah cost and sales forecast. Di sini kami menggunakan metode ATAR. Metode ATAR merupakan singkatan dari awareness, trial rate, availability, dan repeat. ATAR adalah sebuah model yang bertujuan untuk membantu meramalkan pergerakan penjualan sejak tahun pertama produk atau jasa tersebut diluncurkan. Metode ini biasa digunakan untuk menilai adanya potensi keuntungan pada suatu produk atau jasa yang ditawarkan, yang nantinya dapat digunakan untuk keputusan akhir apakah produk tersebut cocok untuk terus diluncurkan atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah tahapan yang dilakukan dalam melakukan ATAR forecasting. Yang pertama dilakukan adalah memasukkan size of market yang didapatkan dari survei produk yang telah disebarkan kepada responden. Kemudian yang kedua, dengan mengasumsikan growth rate sebesar 5% pada tiap tahunnya, nantinya kita dapat memasukkan komponen-komponen variabel ATAR tersebut ke dalam kolom tabel yang disediakan. Selanjutnya dari data variabel ATAR yang telah dimasukkan, kita dapat menentukan besarnya loyalty rate pada setiap tahunnya.
Selanjutnya, pada tahap keempat, kami menginput beberapa variabel, yaitu average purchase quantity price per unit dan cost per unit. Dan selanjutnya, pada tahap kelima, kita memasukkan pembagian modal awal atas produk yang kita kembangkan. Dan tahap terakhir, yaitu tahap keenam, bagian cannibalization, kita menginput data variabel yaitu, kita menginput dua variabel yaitu sales of new product of existing product dan estimate margin per unit of existing product. Dan selanjutnya yaitu hasil dari forecasting dengan menggunakan model ATAR. Dengan menggunakan metode ATAR, kami melakukan prediksi penjualan produk selama 5 tahun. Prediksi penjualan produk ini berguna untuk melakukan perhitungan biaya, proyeksi laba, net present value atau NPV, IRR, dan payback periode. Di mana dari gambar di samping dari forecasting dari bisnis outlet didapat hasil yaitu net present value dari forecasting selama 5 tahun yaitu sebesar 5,9 miliar. Lalu IRR yang didapat sebesar 471% serta return on marketing investment yaitu 7.139%. Dari hasil-hasil tersebut didapat profit keuntungan keseluruhan adalah 7,1 miliar. Sehingga dari hasil tersebut, perusahaan memiliki kemampuan untuk balik modal di tahun pertamanya. Selanjutnya adalah matriks QFD. QFD adalah Quality Function Deployment. Menurut Quality One, QFD adalah proses dan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi customer requirement dan mengubahnya menjadi detail engineering specification yang terperinci dan membuat perencanaan untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan secara efektif. Dengan menggunakan QFD, organisasi dapat berkomunikasi lebih efektif mengenai voice of the customer ke beberapa operasi bisnis di dalam organisasi, termasuk desain, kualitas, manufaktur, produksi, pemasaran, dan penjualan. Sehingga memungkinkan seluruh organisasi untuk bekerja sama dan menghasilkan produk dengan customer receive yang tinggi. Berikut merupakan quality function deployment dari Artlet. Yang pertama kami lakukan adalah menentukan what yang merupakan sebuah customer requirement atau biasa disebut voice of the customer. Di sini kami memiliki 6 what. Selanjutnya, what yang kami miliki, kami berikan importance rating dengan skala 1 sampai 5, 1 untuk sangat tidak penting dan 5 untuk sangat penting. Yang pertama, untuk kemudahan memahami UI UX dalam platform, kami memberi Artlet rating 5, artinya aspek ini sangat penting. Selanjutnya, kemudahan dalam mencari alat atau fasilitas seni pendukung kelas memiliki peranan penting sehingga diberi rating 4. Kemudian, kemudahan bertemu dengan pengguna lain untuk mengembangkan relasi bukan menjadi focal point dari platform ini, sehingga kami beri rating 2. Lalu dibimbing oleh mentor yang ahli dalam bidangnya merupakan salah satu nilai jual dari Artlet sehingga kami beri rating 5. Mengikuti kelas seni yang jelas, menarik, dan efektif adalah produk utama yang Artlet jual sehingga memiliki rating 5. Terakhir, mendapatkan rekomendasi kelas workshop seni merupakan sebuah fitur pendukung berjalannya platform sehingga kami beri rating 3. Kemudian pada bagian how atau engineering specification ini berisi desain dari fitur dan persyaratan teknis yang perlu diselaraskan oleh produk dengan voice of customer. Artlet memiliki 5 functional requirement, yaitu responsivitas platform, desain platform, kualitas mentor, kualitas video, dan kemudian interaksi. Kita sedikit bergerak ke atasnya, ada matriks yang berbentuk segitiga dan menjadi seperti atap dari House of Quality ini, yang merupakan ada untuk mengidentifikasi bagaimana requirement dari suatu produk berinteraksi satu sama lain dan dinilai hubungan dari requirement tersebut. Keterkaitan antara requirement bisa dinilai dengan memilih 1 dari 3 nilai, yaitu dinilai berrelasi positif dengan memberikan tanda plus, dinilai berrelasi negatif dengan memberikan tanda strip atau minus, dan mengosongkan sebagai tanda untuk tidak ada keterkaitan. Untuk Artlet yang memiliki 5 functional requirement, sebagian besar memiliki hubungan yang positif satu sama lain, kecuali untuk 3 pasangan requirement yang tidak memiliki keterkaitan satu sama lain, yaitu antara desain platform dengan kualitas mentor, kualitas video dan kemudian interaksi, dan yang terakhir antara responsivitas platform dengan kualitas mentor.
Dalam badan atau ruang utama House of Quality, bagian kebutuhan fungsional diberi peringkat menurut korelasi atau efektivitasnya dalam memenuhi masing-masing voice of customer. Sistem peringkat yang digunakan adalah seperangkat simbol yang menunjukkan simbol kuat, sedang, atau lemah. Kotak kosong tidak akan menunjukkan korelasi atau pengaruh dalam memenuhi voice customer atau persyaratan pelanggan. Masing-masing simbol akan mewakili nilai numerik 1, 0, 1, 3, atau 9 dengan nilai 0 atau bisa juga dikosongkan sebagai simbol peringkat paling rendah. Berdasarkan suara dari hasil riset pasar Atlet, kebutuhan masyarakat atas kemudahan memahami UIX dalam platform memiliki hubungan yang sangat kuat dengan responsivitas dan desain platform, serta hubungan yang lemah dengan kemudahan interaksi. Yang kedua, kemudahan dalam mencari alat atau fasilitas seni pendukung kelas memiliki hubungan dengan hanya dua functional requirement, yaitu hubungan yang sangat kuat dengan responsivitas platform dan hubungan yang sedang dengan desain platform. Yang ketiga, kebutuhan pengguna atas kemudahan bertemu dengan pengguna lain untuk mengembangkan relasi memiliki hubungan dengan tiga functional requirement. Yang pertama ada hubungan yang sedang atau moderate dengan responsivitas platform, juga desain platform, serta hubungan yang sangat kuat dengan kemudahan interaksi. Selanjutnya, terdapat kebutuhan dari pelanggan yang ingin dibimbing oleh mentor yang ahli dalam bidangnya. Kebutuhan tersebut memiliki hubungan yang lemah dengan responsivitas platform dan memiliki hubungan yang kuat dengan kualitas mentor, juga kemudahan interaksi hingga diberi nilai 9. Kemudian ada voice of customer yang kelima, yaitu kebutuhan pelanggan untuk mengikuti kelas seni yang jelas, menarik, dan efektif, memiliki hubungan dengan seluruh functional requirement dalam platform Atlet. Memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kualitas mentor, juga kualitas video, kemudian hubungan yang moderate dengan responsivitas dan desain dari platform, dan hubungan yang lemah dengan kemudahan interaksi dari platform. Dan terakhir, terdapat kebutuhan untuk mendapatkan rekomendasi kelas workshop yang memiliki hubungan yang lemah dengan kualitas mentor, juga kemudahan interaksi dalam platform, serta hubungan yang moderate dengan responsivitas dari platform. Selanjutnya adalah competitive evaluation. Kami menetapkan Skillshare dan WeGrow. WeGrow sendiri merupakan platform online course dari Indonesia yang menawarkan course yang bertemakan lingkungan dan bertujuan meningkatkan green awareness. Sementara Skillshare sendiri merupakan platform online course bersifat global yang di dalamnya mencakup berbagai macam bidang. Yang pertama, dalam aspek kemudahan memahami UI UX dalam platform, satisfaction rating untuk Atlet adalah 5, dan Skillshare memiliki skor yang sama. Sementara WeGrow mendapatkan rating 2 karena user experience yang didapatkan oleh pengguna, kebanyakan pengguna akan bingung akan alur dari WeGrow sendiri. Selanjutnya adalah kemudahan dalam mencari alat atau fasilitas seni pendukung kelas. Pada hal ini kita akan membicarakan soal toolkit yang disediakan langsung oleh penyedia jasa yang bersangkutan. Atlet sendiri menyediakan pembelian berbagai macam toolkit untuk menunjang pembelajaran. Bagi pengguna Atlet, oleh karena itu kami memberi rating 4. Sama halnya seperti Atlet, WeGrow menyediakan pula toolkit menunjang pembelajaran mereka. Dan untuk platform WeGrow, toolkit yang disediakan sudah lebih tertata dan lebih mature. Oleh karena itu, kami beri rating 5. Sementara Skillshare sendiri tidak menyediakan toolkit sama sekali, maka itu kami beri rating 1. Atlet menyediakan kemudahan bertemu dengan pengguna lain untuk mengembangkan relasi, walaupun fasilitas ini belum sempurna. Maka dari itu kami beri rating 3. WeGrow dalam platform dan sosial medianya telah mempunyai komunitas dan forum penggunaan, sehingga pengguna dapat berbagi antara satu dengan lainnya, dan akhirnya kami memberi rating 4 untuk WeGrow. Dan Skillshare bersifat individu, sehingga tidak ada interaksi yang terbentuk di dalam platform. Baik Skillshare maupun Atlet sama-sama menyediakan mentor yang telah tersertifikasi dan terbukti memiliki skill yang mumpuni untuk membagikan ilmunya kepada partisipan, sehingga keduanya kami beri rating 5. Sementara WeGrow sendiri untuk mentor atau pemberi materinya masih banyak bekerja sama dengan influencer atau green business owner yang belum terbukti sertifikasi, sehingga diberi rating 3. Dalam kelas seni yang diberikan, Atlet memberikan kelas yang jelas, menarik, dan efektif, sehingga kami beri rating 5. Begitu pula dengan Skillshare. WeGrow sendiri diberikan rating 4 karena bentuk kelasnya yang masih bersifat seasonal dan tidak terus-menerus ada, sehingga kami beri rating 4.
Di Artlet, pengguna mendapatkan rekomendasi kelas workshop seni dari course-course yang populer, sehingga kami beri rating 4. Untuk Skillshare sendiri telah menggunakan machine learning dalam penerapan pemberian rekomendasi kepada pengguna, sehingga kami berikan rating 5. Dan WeGrow sendiri belum ada upaya pemberian rekomendasi kepada pengguna, akhirnya kami berikan rating 1. Dari hasil QFD, House of Quality yang telah kelompok kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan dari What's dan How menunjukkan bahwa responsivitas platform menempati prioritas utama. Artinya, requirement yang ini harus diperhatikan dan menjadi pekerjaan prioritas dalam mengembangkan Artlet. Prioritas kedua adalah desain dari platform itu sendiri. Ketiga adalah kemudahan interaksi dari kepuasan pelanggan. Lalu, kemudahan interaksi ini masih memiliki rating 3, sehingga dalam pengembangan produk Artlet ke depannya, hal ini harus menjadi perhatian setelah responsivitas dan desain platform. Dan prioritas terakhir, yaitu prioritas keempat, ditempati oleh 2 aspek, yaitu kualitas video dan kualitas mentor. Sekian presentasi progres product development dari Artlet. Terima kasih atas perhatiannya.